Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih Fauzan. Oke, sebelum ibu mulai, kita absen dulu ya anak-anak ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Yuda kemana Yuda? Yang lain masuk semua ya. Masuk. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kalian sudah tahu kita mau belajar apa hari ini anak-anak? Siapa yang tadi pagi sudah bangun pagi? Terus siapa yang sudah bersihkan tempat tidur? Siapa yang tadi pagi nggak ke sekolah nggak mandi? Nah, jadi itu adalah salah satu contoh 7 anak Indonesia sehat. Jadi setelah itu kita akan memasuki materi tentang lingkungan aku dan lingkungan sekitarku. Kita belajar ini tentang denah ya anak-anak. Ada yang tahu denah itu apa? Contohnya itu kalian pernah nggak ke tempat teman terus ke ruangan sesuatu, di situ kalian pasti bingung kan ke tempat ruangan tersebut, pasti ada petunjuknya ya, kayak tujuan arahnya jalan kemana sampai ke ruangan rahasia tersebut. Sebelum itu ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang denah ya. Nah, kita hari ini belajar tentang aku dan lingkungan sekitarku. Di sini ada yang ibu akan sedikit menjelaskan, yaitu ayo mengenal denah. Nah, di situ pernahkah teman-teman pergi ke tempat yang luas dan kebingungan mencari tempat tersebut? Di situ untuk memudahkan kita mencari tahu lokasi satu tempat yang kita bisa gunakan yang disebut dengan denah. Nah, di sini ada pengertiannya. Coba salah satu bacakan yang di depan. Oke. Dika, coba bacakan. Pertama, denah adalah sebuah gambar yang menunjukkan suatu hal atau gambar rancangan suatu gedung atau bangunan. Dengan melihat denah, kita bisa mengetahui tempat suatu ruangan. Itu semua gambar yang ada pada denah ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan ukuran asli. Nah, jadi kalian pasti sudah membayangkan denah itu seperti apa. Ayo, seperti apa itu kalau gambaran yang dijelaskan sama Ika denah itu? Di ruangan kelas ini termasuk denah tidak? Ya, bisa kalau digambarkan kan. Tapi dia hanya di sekitar kelas saja. Kalau ini kita membahas sampai yang di luar lingkungan. Selanjutnya ada fungsi denah. Salah satu, ayo siapa yang membaca? Oke, Risma silakan membaca. Ada pertunjukan tentang tempat atau ruangan, kedua membantu menemukan suatu lokasi dan memudahkan mengetahui arah jalan, empat melihat susunan tempat dengan jelas, terakhir membantu anak-anak tidak tersesat. Nah, di sini ada cara membuat denah. Nah, yang pertama itu kita saat membuat denah perlu mencantumkan judul denah. Yang kedua nama ruangan atau bangunan. Jadi kayak kita tuh harus menentukan dulu judulnya pertama. Kita mau bikin denah apa? Denah di ruangan kelas atau di luar lingkungan. Itu kita tentukan judulnya. Setelah itu lanjut ke nama ruangan atau bangunan. Di setiap denah nanti setelah kalian gambar itu kalian harus sebutkan itu nama bangunan apa, ruangan apa di denah tersebut ya. Ada juga yang ketiga gambaran umum lokasi. Nah, lokasi ini juga termasuk penting di denah. Kita harus tahu lokasi yang mana yang harus kalian cantumkan di pas kalian menggambar denah. Petunjukan angin itu juga termasuk lebih penting ya anak-anak. Oke, di sini ada contoh ayo mencoba membuat denah rumah. Nah, itu salah satu contoh gambaran denah. Di situ kalian bisa lihat yang di sebelah
kalian. Oke, tukar ya satu sama lain, ditukar semua. Oke, yang sudah setelah kalian tukar dengan teman-teman semua kalian, kalian menceritakan denah yang digambar sama teman kalian. Nanti ibu tunjuk ya, maju satu-satu, nanti ibu tunjuk, ibu pilih ya. Siapa yang sudah selesai? Yang duluan, ayo. Mulai ibu yang maju. Oke, Putri sama Paus coba maju. Bawa denahnya. Yang tadi kalian tukar nomor tadi kan tadi sudah ditukar tuh sama teman-teman kalian, kalian bawa. Kalian ceritakan hasil karya teman kalian yang di sebelah kalian. Ayo Paus, maju Paus. Nanti biar teman kalian yang menceritakan itu denahnya tentang apa, itu ada apa aja. Oke, dari Mbak Putri dulu ya. Ada denah rumahnya Kak Ros. Warna pintu Kak Ros coklat. Terus ruangan paling dekatnya itu ada kamar. Terus dapurnya itu di belakang. Terus jumlah kamarnya ada 3. Jadi dari pintu masuknya dari sini. Terus di sini ada jendela. Di sini ada ruang TV. Di sini jendela. Di sini ruang TV-nya lebar sampai ke dapur. Terus di pertama kita ketemu kamar orang tuanya Pak Ros. Terus kamar adiknya Pak Ros. Baru kamarnya Pak Ros. Baru masuk ke dapur kita ketemu toilet. Baru di sini ada meja makan. Terus di sini dapur. Terima kasih. Ya, itu adalah salah satu contoh denah yang dibikin sama Rosida, tapi yang dibacakan oleh Putri. Oke, selanjutnya Paus, kamu bacakan punya siapa? Atau punya siapa? Ini saya membacakan denah rumahnya Pak Mamat. Oke, siapa yang gambar tadi itu rumah kamu ini siapa? Oke, ya jelaskan. Apa aja yang Jadi di sini rumah Pak Mamat itu warnanya warna abu, terus ruangan yang paling dekat dengan pintu itu kamar. Terus di mana letak dapurnya terletak di belakang. Terus berapa jumlah kamar di rumahnya? Kamarnya ada 2. Jadi pertama di sini ada parkiran mobil, 1, 2, 3 mobil muat. Terus ini pintu masuk, ini ada ruang tamu, baru kita masuk lagi di sini ada ruang tamu lagi. Baru di kiri kanannya ada kamar. Di sebelah atasnya ini ada WC. Terus kita masuk di sini ada dapur. Oke, itu ya salah satu dari denahnya Pak Maman yang dibacakan oleh Paus. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat teman yang maju. Oke, sebelum kita melanjut ke tugas yang kedua, sebelum itu kita akan breaking dulu ya. Berdiri semua ya.
Oke, selanjutnya setelah ini masih ada tugas lagi anak-anak, tugas kelompok. Ibu bakal bagi 4 jadi 4 kelompok. Hitung dari sebelah sini ya. Hitung 1 sampai 4. 3, 4, 1. 2. Jadi 1. Mel kita selalu. Oke, yang kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3 di sebelah sini, kelompok 1 ya. Ayo. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Kamu berapa ya? Kelompok 1 boleh maju sedikit, biar nanti kelompok 2 nggak kelompok 2 maju, kelompok 2 maju. Sini agak maju. Nah. Kelompok 3 di sini ya. Tuh. Ini kelompok 3 mana nih? Satu. Oke. Di sini kita akan melakukan tentang misi temukan lokasi, ikuti arahannya. Ibu ada 4 kertas di sini. Ibu bagi satu-satu, nanti Ibu jelaskan ya bagaimana peraturannya ya. Ya, Ibu. Pura-pura bagi. Oke, sudah dapat semua? Diingat ya, di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sama kelompok 4. Berarti kita akan mengikuti arahannya yang pertama dari kelompok 1. Nah, di sini baca dulu ada instruksinya untuk buat kelompok 1 dulu ya, perhatikan kelompok 1. Nah, di situ kelompok 1 coba baca instruksinya apa aja yang disuruh. Bantu mengantar makanan mengirimkan pesanan. Oke, perhatikan itu denahnya, diperhatikan. Ya, ayo. Antarkan pizza, ayo. Sudah paham? Jadi kalian kelompok 1 maju dulu berdiri, maju berdiri. Bawa tadi tempelan yang Ibu sudah berikan. Nah, jadi kalian tempelkan di situ sesuai instruksi yang ada di depan ya. Ih, bukan tahu. Jadi, ditempelkan. Ada sudah tempelannya di sini. Boleh tempelkan. Ayo, tempelkan. Ini berarti masa ini siang. Sini. Ya. Ya, tempelnya. Oke. Duduk dulu ya. Dua, siap-siap maju. Apa tadi ya? Ini kan di sini kalian ada penyedot udang, 2 tuna sama 2 salmon. Jadi kalian antarkan ke denah yang ada di gambar. Baik. Ya. Si salmon ke antarkan ke sisi tuna ke. Bu, enggak ada yang pesan udang. Ada yang pesan udang. Dua. Oh, Ini kan dua. sushi udang. Antarkan dua sushi udang. Nah, oke. Lagi satu tuh. Saya di mana perhatikan instruksinya. Berarti benar ya di kelompok 2 ya. Ya, Bu. Selanjutnya kelompok 3 itu. Cari di mana? Oke, udah yakin? Udah yakin semua?
tempel